Yo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Hari. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 6 episode 17 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Aduh, suara masih bindeng nih guys. Gak apa-apa ya. Setelah berita tentang kejadian malam itu menyebar, apa yang menyebabkan kebanyakan orang tercengang adalah bahwa kekaisaran awan angin yang tidak toleran dan arogan yang pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wan Xiang akan menjadi sunyi senyap. Bahkan, sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Mereka tahu bahwa meskipun dendam ini tidak akan mudah diselesaikan, kekaisaran awan angin saat ini tidak ingin diganggu oleh kelompok Lindong. Lagi pula, target mereka saat ini adalah harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul dalam pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi selesai, inilah saatnya untuk menyelesaikan dendam itu. Seperti ketenangan sebelum badai, 2 hari berlalu dengan diam-diam. Saat berita tentang harta karun jiwa surgawi menyebar, semakin banyak praktisi elit mengalir ke kota Wan Xiang selama 2 hari terakhir. Semua orang menyadari betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Jika mereka entah bagaimana bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Faktanya, itu bahkan akan memberi mereka kesempatan bertarung yang bagus dalam perang 100 dinasti yang akan datang. Karena godaan harta karun jiwa surgawi, kota menjadi semakin kacau. Saat ribuan orang menunggu dengan nafas tertahan, 2 hari berlalu. Akhirnya, lelang kota Wan Xiang tiba dengan santai. Lelang diadakan di arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wan Xiang tidak kekurangan lahan. Meskipun kota mereka penuh sesak, arena itu masih mampu menampung mereka. Ketika kelompok Lindong tiba di arena besar, itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Kelompok Lindong berjalan ke arena dan langsung merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya dari segala arah. Dalam 2 hari ini, Lindong pasti telah menjadi tokoh terkenal di kota Wan Xiang. Karena itu, tidak mengherankan jika semua orang menyadarinya. Seketika setelah kelompok Lindong berjalan ke arena, tawa terdengar dari dekat dan berkata, "Haha, sepertinya daya pikat harta jiwa surgawi cukup kuat. Bahkan Lindong tertarik ke sini." Lindong berbalik hanya untuk melihat Changling yang dia kenal secara singkat berjalan ke arahnya bersama dengan sekelompok pria. Lindong menangkupkan tangannya dan tersenyum. "Saudara Changling?" Changling dengan tulus menjawab, "Saudara Lindong benar-benar telah mengukir nama dalam semalam. Pertarungan pada malam itu benar-benar mengejutkan." Orang-orang di samping Changling juga menatap Lindong dengan hormat. Menurut mereka, kerajaan super adalah entitas yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka mengagumi fakta bahwa Lindong benar-benar memiliki nyali untuk menantangnya. Sehubungan dengan tatapan mereka, Lindong hanya bisa tertawa. Tidak ada yang ingin membuat marah musuh yang merepotkan seperti itu, dan dia tidak terkecuali. Namun, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Changling melihat sekeliling sebelum dia tiba-tiba memperingatkan dengan suara rendah, "Saudara Lindong, aku tahu bahwa kamu berada di sini karena harta karun jiwa surgawi kan? Namun, berdasarkan informasi yang aku terima, kekaisaran awan angin adalah pemenang favorit dalam pertarungan ini. Begitu harta jiwa surgawi mendarat di pangkuan mereka, berdasarkan kebiasaan mereka, mereka pasti akan menggunakannya untuk membalas dendam kepada musuh mereka. Pada saat itu, kamu mungkin akan berada di urutan teratas dari daftar incaran mereka." Lindong jadi sedikit terkejut. Seketika, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih infonya, aku akan berhati-hati." Ketika dia melihat situasi ini, Changling yang awalnya berencana untuk menasihatinya untuk meninggalkan kota Wan Xiang menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Setelah berbicara sebentar, dia lalu memimpin anak buahnya dan menuju ke depan arena. Sementara dia menatap punggung Changling, Lindong tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya kekaisaran awan angin datang dengan persiapan penuh. Meskipun kekaisaran awan angin sangat kuat, bisakah mereka mengalahkan 3 kerajaan super lainnya? Tidaklah bijaksana untuk menghitung ayammu sebelum mereka menetas. "Baiklah, ayo pergi. Ayo masuk kalau gitu." Lindong menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran-pikiran ini. Setelah itu, dia langsung memimpin Martin dan menemukan tempat duduk di arena besar. Setelah duduk, mata Martin dengan santai mengamati sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba berkata, "Sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wan Xiang selama 2 hari terakhir." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun ada banyak sekali aura yang saling bersilangan di arena, dia masih bisa merasakan
beberapa getaran kuat di dalamnya. Faktanya, beberapa aura ini mirip dengan Lutong. Terbukti, para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta karun jiwa surgawi. Sementara Lindong sedang mengamati sekelilingnya, keributan tiba-tiba meletus di arena. Setelah itu, suara angin yang membelah bergema saat lusinan individu turun dari dan mendarat langsung di garis depan arena. Kekaisaran bulan kesepian. Di antara selusin sosok, Lindong menatap satu sosok yang familiar dan memikat. Dia adalah Mu Hanyu. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi Lindong berubah serius. Aura itu 2 kali lebih kuat dari aura Lutong. Sukui menatap orang itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu adalah pemimpin kekaisaran bulan kesepian, Mulin." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sukui berkata lagi, "Memang sangat kuat." Dari tubuh Mulin, Lindong bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Seketika, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia benar-benar iri pada anggota kerajaan super ini. Ketika Lindong mengamati Mulin, yang terakhir juga mendeteksi dia. Seketika dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut tersenyum padanya. Ketika dia melihat sikap ramah Mulin, Lindong segera membalasnya dengan senyuman. Dia tidak bodoh, kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin melintasi kerajaan super yang kuat ini. Tidak lama setelah anggota bulan kesepian muncul, 2 kelompok lainnya memasuki arena dengan cara yang mempesona. Di bawah perhatian orang banyak, mereka mendarat di garis depan arena. Pria itu adalah Wuta dari salah satu dari 4 kerajaan super besar, Kekaisaran Hutan. Dia juga adalah individu yang kuat yang telah mencapai kategori surga di Monumen Nirwana. Sukui menunjuk seorang pria berjubah hijau. Rambut pria itu juga berwarna hijau giok. Namun, kulit tubuhnya sangat kering dan bahkan menunjukkan tanda-tanda retak. Karena itu, dia terlihat sangat aneh. Meskipun demikian, aura dari tubuhnya tidak kalah dengan Mulin. Sukui lalu berkata, selain dia adalah Moven dari Kekaisaran Lihuo. Dia dulunya adalah orang yang sangat kuat yang memerintah seluruh wilayah. Adalah seorang pria berotot dengan tato api terpampang di punggungnya. Dia duduk di kursi batu sementara energi Yuan yang buas dan kering keluar dari tubuhnya, menyebabkan udara beberapa kaki di sekitarnya menjadi sangat kering. Kepala dari 2 kerajaan super lainnya ya. Mata Lindong melirik 2 individu yang memiliki aura kuat itu. Seketika, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mereka memang individu yang bisa mendapatkan kategori surga di Tugu Nirwana. Benar saja, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun sebagian besar orang yang bisa mencapai tempat ini cukup kuat, dibandingkan dengan mereka bertiga, perbedaannya langsung terlihat. Mata Lindong perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, hatinya bergetar hebat. Dia bisa merasakan 2 getaran energi Yuan yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Seperti badai, itu menyapu arena dan meniup kerumunan. Orang-orang yang akan muncul selanjutnya adalah Kekaisaran Awan Angin, ucap Lindong. Angin buas bertiup, sementara tawa hangat yang dibungkus oleh kekuatan Yuan yang kuat menggelegar di arena besar, menyebabkan gendang telinga banyak orang sakit. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Kini suara pun muncul. Haha, sepertinya kalian datang lebih awal ya. Namun, harta karun jiwa surga ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Kekaisaran Awan Anginku ini. Hari ini, izinkan aku menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari Kekaisaran Awan Angin kami. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat ke arah itu. Di tempat itu, badai energi Yuan yang ganas berkumpul bersama sebelum 2 sosok muncul dengan mencolok di depan orang banyak. Saat ini, kedua sosok itu juga berbalik. Seketika, mata mereka yang beberapa kali lebih tajam dari Lutong tertuju pada tubuh Lindong dengan kilatan yang sedikit dingin. Arena yang semula kacau menjadi sunyi senyap. Bahkan Mulin dan yang lainnya memiringkan kepala mereka dan menatap pemandangan ini. Kekaisaran Awan dan Angin benar-benar mendominasi. Mata Lindong bertemu dengan 2 pasang mata. Seketika mereka saling silang di bawah tatapan orang banyak sementara dia berkata dengan lembut. Sementara itu, seorang pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya langsung tertawa kecil. Seketika, tawanya yang menusuk tulang memantul ke seluruh arena. Hei, kamu Lindong ya? Haha, baiklah. Hidupmu akan menjadi milikku, ucapnya. Tawa sinisnya bergema di seluruh area lelang. Namun, apa yang mengubah ekspresi wajah kebanyakan orang adalah mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam tawa itu. Seluruh perhatian mereka akhirnya dialihkan ke Lindong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bahkan ketika Lindong diancam oleh pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, wajahnya masih setenang danau yang tenang.
Wajah yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pemuda ini ketika dia benar-benar berani memprovokasi kekaisaran awan angin. Di samping Lindong, Martin melirik pria dengan bekas luka di wajahnya dengan acuh tak acuh. Mata ungu hitamnya tampak bergelombang karena kedinginan. Pada saat ini, senyum konyol di wajah Xiaoyan juga menghilang. Aura yang mengerikan mulai memancar darinya perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan semburat merah muncul di matanya. Kemudian, seperti binatang buas dari tanah yang sunyi, dia memperingatkan dengan suara yang dalam dan brutal. "Hei, aku menantangmu untuk mencobanya." Rumah lelang menjadi sunyi sekali lagi dan semua orang melihat Xiaoyan yang seperti raksasa. Tiba-tiba, aura jahat keluar dari tubuhnya, menakuti banyak orang. Bahkan, Mulin dan rekan-rekannya dikejutkan oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, ekspresi heran muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu yang begitu kejam dari kekaisaran awan angin, faksi Lindong masih berani menentang mereka. Karena tindakan Xiaoyan, pria dengan bekas luka seperti kelabang di wajahnya mengamuk dan kemudian tertawa. "Orang yang sangat berani," ucapnya. Aura jahat serupa melonjak keluar dari tubuhnya terus-menerus. Tampaknya dia memiliki niat untuk menyerang di tempat. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan berkata, "Semua orang tahu bagaimana menyombongkan diri. Aku pikir yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam kita setelah pelelangan berakhir, Xiaoyan," ucap Lindong sambil melihat pria bekas luka yang tubuhnya bergelombang dengan aura jahat. Sosok di samping pria yang terluka itu menoleh dan menunjukkan wajah pucat pasi dan menatap Lindong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum penuh pengertian sebelum dia duduk kembali di kursi batu dan berkata, "Hehe, kamu benar. Setelah pelelangan berakhir, semua yang menjadi musuh kekaisaran awan angin tidak akan bisa melarikan diri." Bekas luka di wajah pria yang terluka itu bergoyang-goyang, tampak sangat menyeramkan. Dia menatap Xiaoyan dengan menakutkan dan kemudian perlahan-lahan duduk di bawah tatapan semua orang dan berkata, "Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Hargai sedikit waktumu yang tersisa." Saat kedua belah pihak duduk, suasana permusuhan di pasar lelang besar menjadi rileks secara signifikan. Beberapa pasang mata memindai sosok Lindong terus-menerus. Rupanya mereka tidak mengerti dari mana datangnya keberanian trio Lindong itu. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari kekaisaran awan angin, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tiga kerajaan super besar lainnya juga menatap Lindong dan rekan-rekannya. Tampaknya ada pandangan yang tak terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di pasar lelang. Dari jauh, seolah-olah tidak ada habisnya, lautan hitam pekat di kepala para hadirin. Suasana penuh hingga meledak seperti itu membuat rambut seseorang berdiri di ujungnya. Sesosok perlahan berjalan keluar ke atas panggung. Saat ia berjalan mendekat, penonton menemukan bahwa sosok ini adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tenang dan tidak goyah hanya karena ada tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Saat pria ini muncul, tatapan Lindong langsung terfokus padanya. Seketika setelah itu, tatapan serius melintas di mata Lindong. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh pria itu. Sukui lalu memberitahu Lindong, dia adalah pengawas yang ditempatkan sekte super di kota Wanxiang. Namanya adalah Song Tai. Namun tidak ada yang pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Karena dukungannya dari sekte super, setiap kali dia membuka mulutnya untuk berbicara, bahkan kerajaan super itu pun tidak berani menentangnya. Martin tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, "Pria ini tidak sederhana. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dan berani berlaku keji di hadapannya, dia hanya akan dipermalukan." Sepertinya Martin bisa merasakan gelombang energi yang tersembunyi namun kuat yang keluar dari pria paruh baya itu. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Adalah bodoh untuk berpikir bahwa pria di depannya hanya akan mengandalkan reputasi sekte supernya untuk menekan orang. Pria itu yang tiba-tiba muncul di atas panggung seketika menjadi titik fokus seluruh pasar lelang. Rupanya semua orang di pasar lelang tahu identitasnya. Dalam sekejap ada tatapan hormat di tatapan semua orang. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan mulai menahan kesombongan mereka. Pria paruh baya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati seluruh area dengan tatapan tidak antusias. Suara yang tegas bergema keras di telinga semua orang. "Kalian semua ada di sini karena pelelangan kota Wanxiang. Aku tidak akan membahas aturan di sini. Perkelahian dilarang di pasar lelang. Tidak peduli dari kerajaan mana kalian berasal, kekaisaran super atau kekaisaran peringkat rendah. Setelah kalian melanggar aturan ini, kalian akan diusir dari sini. Kali kedua kalian melanggar aturan lagi, kalian
akan didiskualifikasi dari memasuki perang 100 dinasti. Semuanya, apakah sudah jelas? Saat tatapannya menyapu Lindong, dia berhenti sejenak. Setelah itu ketika dia melihat Martin, ekspresi wajahnya sedikit membeku dan ekspresi curiga tampak melintas di wajahnya. Ketika dia pertama kali melihat Martin, dia bisa merasakan getaran berbahaya yang samar memancar dari pemuda tampan itu. Perasaan seperti ini padam setelah beberapa saat. Ketika dia memfokuskan kembali perhatiannya, dia tidak bisa lagi merasakannya. Ternyata aku salah, ucapnya. Setelah itu, pria paruh baya itu bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Martin sekali lagi sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Martin berkata setelah pria paruh baya itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Persepsinya agak tajam. Tampaknya penguasaan energi mental pria ini juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pada saat ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega juga ketika dia melihat pria paruh baya itu menatap ke arah mereka. Dia khawatir identitas Martin akan terungkap. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun lagi. Di panggung lelang, pria paruh baya itu melihat ke pasar lelang dan tertawa datar. Kemudian dengan sapuan jubahnya, lebih dari 10 bola cahaya berkilauan keluar dari lengan bajunya dan melayang di atas panggung. Ia lalu berkata, tidak banyak barang yang dilelang kali ini. Namun, barang-barang ini telah melalui seleksi ketat sebelum dilelang. Oleh karena itu, barang-barang ini masih dianggap sebagai artefak langka. Aku kira kalian pasti banyak yang tertarik. Bola ungu bercahaya yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya redup tampak sangat ajaib saat melayang di titik tertinggi di panggung. Gelombang energi unik dan kuat yang dipancarkannya tidak diragukan lagi membuatnya menjadi sorotan seluruh pasar, menyebabkan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan semangat dan keserakahan yang membara. Di atas panggung lelang, Song Tai menatap pasar lelang yang gelisah dengan wajah kusam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan salah satu bola bercahaya terbang ke bawah dan mendarat di telapak tangannya. Cahaya menghilang dan terwujud menjadi puncak gunung hijau setinggi 3 kaki. Song Tai membalik telapak tangannya dan pedang panjang puncak gunung hijau muncul di tangannya. Bergelombang dengan energi Yuan, ujung pedang tiba-tiba mengeluarkan kilau pedang yang berkilauan. Segera setelah itu, kilau pedang mulai mendesis seperti ular piton yang sedang bergerak. Setelah itu, batu cian besar di panggung lelang meledak. Potongan-potongan yang pecah halus cermin, dan ketajaman ini menarik perhatian banyak orang. Song Tai dengan datar mengumumkan setelah meletakkan pedangnya, item lelang pertama adalah harta karun jiwa bumi, pedang puncak jiwa. Pedang ini adalah salah satu harta terbaik di antara harta karun jiwa duniawi. Bahkan, tubuh emas nirwana dari praktisi panggung nirwana 3 Yuan tidak dapat menangani ketajamannya. Pedang puncak jiwa harga dibuka dengan 300.000 pil nirwana. Jelas Song Tai bukan juru lelang profesional. Nada datar ini biasanya gagal menguatkan suasana. Namun, barang lelang ini agak bagus dan karenanya suasana pasar lelang tidak mereda karena nada Song Tai. 312.000. Ketajaman pedang puncak jiwa ini memang melampaui sebagian besar harta karun jiwa duniawi. Panggung nirwana dan tubuh emas nirwana adalah yang melambangkan seorang praktisi panggung nirwana. Jika seseorang memiliki harta jiwa yang luar biasa, dia pasti akan menang selama konfrontasi. Jadi, tepat setelah Song Tai menyelesaikan kalimatnya, seseorang segera menawar 315.000. Lindong menyaksikan keributan yang terus meningkat di pasar lelang, sementara wajahnya tetap tenang. Tatapannya menyapu bola bercahaya yang melayang di atas kepala Song Tai. Jelas semacam segel telah dikerahkan pada bola bercahaya ini. Karena itu, dia tidak bisa melihat melalui bola-bola bercahaya ini dan mengidentifikasi artefak di dalamnya. Namun, dengan indera yang tajam dari energi mentalnya, Lindong secara kasar dapat merasakan perbedaan di antara beberapa bola bercahaya. Gelombang energi yang dipancarkan oleh setiap bola bercahaya berbeda dari yang lain. Tampaknya, pelelangan ini memang memiliki beberapa bantalan. Singkat cerita, putaran penawaran pertama dari pelelangan berakhir. Pedang puncak jiwa itu telah dibeli oleh sebuah kerajaan dengan harga penawaran yang menang, yaitu 500.000 pil nirwana. Dalam putaran penawaran berikutnya, beberapa harta karun jiwa bumi yang relatif kuat disiapkan untuk dilelang. Beberapa tipe ofensif sementara yang lain tipe defensif. Secara keseluruhan, barang-barang ini dianggap kuat. Salah satu item yang disebut batu magmar telah dijual dengan harga penawaran pemenang 800.000 pil nirwana. Jumlah ini tentu saja membuat banyak orang menjadi cemberut. Karena kelangkaan barang yang disiapkan untuk pelelangan meningkat, suasana di pasar lelang juga semakin semarak. Namun, di beberapa barisan depan pertama, 4 kekaisaran super besar dan beberapa kekaisaran tingkat tinggi yang relatif kuat belum mengambil tindakan apapun. Jelas mereka tidak ingin membuang terlalu banyak sumber daya keuangan mereka untuk artefak yang tidak penting ini.
Sama seperti mereka, Lindong tidak tergerak oleh harta karun jiwa duniawi ini. Jari-jarinya yang ramping melengkung dan matanya sedikit terkulai, sementara dia diam-diam menunggu artefak mimpinya muncul. Di panggung lelang, buah hijau giok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di tangan Song Tai. Tampaknya memancarkan aura unik yang samar dan ia lanjut berkata, "Item berikutnya yang dilelang adalah ramuan unik, buah roh keseimbangan. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan eliksir ini. Namun, tidak perlu diragukan lagi khasiatnya. Penguasaan energi Yuan bukanlah jalan yang mulus. Terkadang, karena alasan tertentu, kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang dapat merusak dan melukai tubuhnya. Buah roh keseimbangan ini mampu membawa keseimbangan pada kekuatan Yuan yang kacau." Lindong jadi terkejut saat mendengar nama ini. Jelas dia tidak biasa dengan item ini. "Buah roh keseimbangan," ucapnya. Martin tiba-tiba gemetar karena kegembiraan dan antusiasme pada saat ini dan ia pun berkata, "Sepertinya intuisiku benar. Item ini memang ada. Ayo kita menawar. Jika kita mendapatkannya, aku dapat membantu Surau untuk mengendalikan kekuatan luar biasa di tubuhnya." Oh, Lindong terkejut. Rupanya Martin telah menunggu item ini muncul. Martin terkekeh dan lanjut berkata, "Ramuan semacam ini mungkin tidak banyak membantu praktisi panggung nirwana, karena kebanyakan orang di level ini hanya memiliki satu kekuatan di tubuh mereka, yaitu kekuatan Yuan. Oleh karena itu, obat mujarab semacam ini hanya berguna bagi praktisi panggung samsara. Itu karena kebanyakan praktisi panggung samsara tidak bisa mengontrol keseimbangan ki hidup dan ki mati dalam tubuh mereka, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya tubuh fisik mereka. Bahkan jika item ini muncul di luar, para praktisi ranah samsara itu akan memperebutkannya sampai mati. Namun di tempat ini tidak banyak orang yang menyadari kegunaan ramuan ini." Pada saat ini, di panggung lelang, Song Tai mulai meneriakkan harga penawaran awal yang membuat penonton gempar. Banyak orang merasa tidak percaya dengan fakta akan mendapatkan harga yang mahal. Buah roh keseimbangan, harga penawaran dimulai 1 juta pil nirwana. Sehubungan dengan keributan di antara penonton, Song Tai tidak mengatakan apa-apa. Secara alami dia tahu betapa berharganya buah roh keseimbangan, dan fakta bahwa itu tidak akan menerima banyak pengakuan di tempat ini itu karena item ini tidak berguna untuk tipe praktisi di sini. Setelah keributan di pasar lelang mereda, para penonton mulai berbisik di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang mau menawar barang itu. 1 juta pil nirwana bukanlah jumlah yang sedikit. Tidak ada yang mau membeli apa yang disebut buah roh keseimbangan dengan jumlah pil nirwana sebanyak itu. Lindong diam-diam melihat pemandangan ini. Setelah beberapa menit, dia akhirnya berkata dengan jelas, 1.100.000 pil nirwana. Wow, tawaran Lindong segera menarik perhatian semua orang. Tak terhitung orang yang menatapnya dengan takjub. Tatapan mereka agak eksentrik. Jelas mereka memperlakukannya sebagai pemborosan yang bodoh. "Kak Lindong," ucap Surau. Setelah mendengar tawaran Lindong, wajah Surau yang tenang dan indah berubah sedikit. Dia tahu bahwa Lindong menawar buah roh keseimbangan demi dirinya. Namun, harga penawaran 1 juta pil nirwana membuatnya tertekan dan tersentuh pada saat yang sama. Di panggung lelang, Song Tai juga dikejutkan oleh tawaran yang tak terduga. Tatapannya bergeser ke arah Lindong sambil mengandung sedikit keheranan. Setelah Lindong menawar, tidak ada yang mau menaikkan tawaran. Rupanya mereka tidak ingin menjadi gila seperti Lindong. Setelah melihat adegan ini, Lindong menyeringai. Namun, tepat ketika dia akan berbicara lagi, sebuah suara dingin datang dengan lembut dari barisan depan. 1.200.000 pil nirwana. Suara itu milik Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah meneriakkan tawarannya, dia menoleh dan mengamati Lindong dengan tatapan acuh tak acuh. Sudut mulutnya sedikit melengkung seolah-olah dia sedang mencibir Lindong. Lindong menyipitkan matanya sedikit dan menatap Feng Chang yang membuat masalah. Dengan dia menarik kilatan kemarahan di matanya dan membalas, 1.500.000. Feng Chang segera membalas dengan malas, 1.700.000. Meskipun dia sudah merencanakan untuk mendapatkan Lindong dan rekan-rekannya setelah mendapatkan harta jiwa surgawi, dia merasa agak lucu untuk menggoda lawan-lawannya itu. 2 juta. Lindong membuka mulutnya dan menawar lagi. "Kak Lindong, tidak." Mata besar Surau tidak bisa membantu tetapi menjadi berkaca-kaca. Dia melemparkan pandangan kebencian pada Feng Chang yang membuat masalah. Jika Sukui tidak menahannya, dia akan meminta Lindong untuk menyerah pada kontes yang tidak berarti ini. Martin meyakinkan dengan jelas, "Jangan khawatir, membayar 2 juta pil nirwana untuk buah roh keseimbangan itu akan benar-benar layak kok." Terlihat jelas bahwa wajahnya yang tampan agak kesal. Tindakan Feng Chang itu memang tercela. Feng Chang melambaikan tangannya. Feng Chang menyeringat dingin dan memandang Lindong dengan mengejek setelah menaikkan harta penawaran menjadi 2 juta pil nirwana. Ia pun dengan malas lalu berkata,
Hehe, kamu benar-benar layak menjadi pewaris dari 4 warisan besar sekte misterius. Kamu ternyata memang cukup kaya. Karena kamu sangat menginginkannya, baiklah, kamu bisa memilikinya. Lindong menatap Feng Chang dan tersenyum setelah beberapa saat. Sebuah tas Qiankun kemudian terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di tangan Song Tai. Setelah melihatnya, yang terakhir menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan menjentikkan jarinya, buah roh keseimbangan terbang menuju Lindong yang menyimpannya setelah menerimanya. Setelah melihat Lindong menyimpan buah roh keseimbangan dan duduk kembali di kursinya, Suro masih marah. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Lindong harus membayar ekstra 1 juta pilir warna karena Feng Chang. Orang itu terlalu tercela, ucap Surau. Lindong dengan lembut tersenyum. Dalam senyum itu ada sedikit rasa dingin. Jelas bahwa Lindong marah dengan tindakan Feng Chang itu. Lindong pun dengan dingin berkata, "Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayarnya 2 kali lipat." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.